Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksal Dinugraha dari jurusan Teknik Elektro Reguler Sore kelas D. Di sini saya akan memaparkan tentang materi penguatan operasional atau operational amplifier dan disingkat OP-amp. Sebelumnya, kita harus tahu dulu dan mengenal apa itu OP-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Dan OP-amp ini karena berbentuk sebuah IC, umumnya berkaki 8. Kemudian kita mempunyai sifat-sifat penguat OP-amp itu tersendiri. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masuknya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarnya rendah. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Kemudian kita akan lebih mengenal terminal atau kaki-kaki OP-amp. OP-amp sendiri mempunyai dua sumber daya, yaitu positif dan negatif, dan mempunyai dua cara memberi daya. Yang pertama memberi daya dengan dua suplai, dan yang kedua memberi daya dengan satu suplai. Di sini juga kaki-kaki OP-amp mempunyai fungsi masing-masing, seperti kaki 1 dan 5 sebagai offset null, kaki 2 sebagai masukan membalik atau inverting input, kaki 3 sebagai masukan tak membalik atau inverting input, kaki 4 sebagai tanah atau ground, kaki 6 sebagai keluaran atau output, kaki 7 sebagai catu tegangan positif, dan yang terakhir kaki 8 tidak digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan versi-versi OP-amp. Di sini khususnya saya akan memaparkan versi OP-amp 741. OP-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Kemudian di sini kita mendapatkan IC OP-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. Mungkin 741C ini lebih ekonomis dan banyak digunakan oleh halayak umum. IC OP-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Selanjutnya di sini kita mendapatkan wiring catu daya. Karena di sini saya masih kurang paham, kita bisa lihat sendiri di sini wiring catu daya OP-amp itu sendiri. Kemudian di sini saya akan membahas terminal output dan input. Kita bisa lihat sendiri ya, di sini ada wiring OP-amp itu sendiri, ada ED dan AUL, ada tegangan output. Apa itu ED? Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Di sini terdapat penjelasan maksimal tegangan output sama dengan plus tegangan saturasi, min tegangan output sama dengan min tegangan saturasi.
di mana tegangan saturasi diharuskan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Jika tegangan saturasi di atas antara 1 sampai 2 volt itu terjadi beban lebih. Jadi ini sangat diharuskan ya. Untuk catatan kita sendiri. Dan apa itu AOL? AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output dibiarkan terbuka. Misalkan tegangan supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasi sama dengan plus minus 13 volt. Maksudnya ini plus minus 15 volt ya. Ya, sekarang kita masuk di pembahasan tentang ED. Apa itu ED? ED ialah perbedaan tegangan masukan. Dan bagaimana cara menghitung ED? Di sini kita mempunyai misalkan nilai AOL atau gain itu sendiri sebesar 200.000. Dan penguatan ED-nya dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Jadi misalkan AOL atau gain itu sebesar 200.000 dan tegangan yang tadi kita bahas ya. Di sini tegangan saturasinya plus minus 13 volt. Di mana kita mempunyai sumber supply plus dan minus. Di sini terjadi persamaan ED sama dengan plus volt saturasi atau tegangan saturasi per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000. 13 volt di sini kita mengambil dari tegangan yang sudah diketahui dan 200.000 kita mengambil dari AOL yang sudah diketahui ya. Dan menghasilkan 65 mikrovolt. Untuk sumber yang min di sini terdapat persamaan ED sama dengan min volt saturasi per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000 dan menghasilkan min 65 mikrovolt. Dan apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt lebih kecil sama dengan ED 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku persamaan VO atau tegangan output sama dengan ED kali AOL. Ya, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Di sini kita mempunyai 3 kesimpulan. Yang pertama ialah tegangan output berada pada salah satu batas plus tegangan saturasi atau min tegangan saturasi. Yang kedua, untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini maka perlu dipasang umpan balik. Yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED kita kasih sama dengan 0. Di sini kita mempunyai tabel juga yang berformat tegangan masukan min, tegangan masukan plus, ED, polaritas, persamaan VO sama dengan AOL kali ED, polaritas tegangan output dan tegangan output. Kolom pertama kita mempunyai tegangan masukan min 10 mikro dan tegangan plusnya min 15 mikro. Dan hasil ED-nya ialah min 5 mikro. Kenapa bisa mempunyai hasil ED min 5 mikro? Karena tegangan masukan minnya kan min 10 mikro ya. Jadi kita mencari ED itu berapa hasilnya supaya min 10 plus berapa supaya hasilnya min 15 mikro. Dan hasilnya ialah min 5 mikro. Jadi min 10 tambah min 10 mikro ditambah min 5 mikro hasilnya min 15 mikro. Jadi ED-nya min 5 mikro.
Dan polaritas ED-nya adalah min karena hasil dari tegangan masuk ke min plus tegangan masuk ke plus sama dengan min 5 mikro dan polaritasnya jadi min. Dan persamaan VO sama dengan AOL kali ED sama dengan min 1 volt. Mengapa beda dengan PPT yang Pak Reza berikan? Karena saya sudah menghitung bahwa VO sama dengan AOL kali ED itu ialah AOL kita di sini kan mempunyai nilai AOL sebesar 200.000 ya. Jadi 200.000 dikali min 5 mikro. Min 5 mikro sendiri seperti yang Bapak Pak Reza bilang, memberitahu kepada kami, mikro itu sebenarnya 10 pangkat min 6. Jadi kita hitung dulu min 5 dikali 10 pangkat min 6, hasilnya itu min 0,00005. Jadi 200.000 dikali min 0,00005 hasilnya min 1 volt. Polaritas tegangan outputnya ialah min karena hasil dari tegangan outputnya ialah min 1 volt. Dan tegangan voltnya sama seperti tegangan output persamaan tadi ialah min 1 volt. Kolom kedua seperti sama dengan kolom 1 ya. Jadi tegangan masukan min, di sini ada min 10 mikro, tegangan masukan plusnya adalah 15 mikro, dan ED-nya adalah 25 mikro. Jadi min 10 tambah 25 adalah 15 mikro. Polaritas ED-nya adalah plus, VO-nya yang sudah seperti sama kayak kolom pertama adalah 5 volt, AOL kali ED, jadi 200.000 kali dikali ED-nya 25 ialah 5 volt, 25 mikro ya, maksudnya 25 mikro dikali 10 pangkat min 6 dikali 5 dikali 200.000 hasilnya 5 volt. Dan polaritas tegangan outputnya positif dan tegangan outputnya 5 volt. Selanjutnya kolom ketiga, min 10 mikro, tegangan masukan plusnya min 5 mikro, dan kita sudah mengetahui ED-nya ialah 5 plus 5 mikro. Polaritasnya ialah positif. Persamaan VO-nya adalah 1 volt seperti sama yang tadi. Polaritas VO-nya positif dan VO-nya 1 volt. Kolom selanjutnya kita mempunyai tegangan masukan min ialah plus. Di sini saya masih kurang paham ya pengucapan untuk kolom keempat ini. Maaf jika salah, bisa dikoreksi. Plus 1,00001 dan tegangan masukan plusnya ialah plus 1,00000. ED-nya ialah min 1. Polaritasnya ialah min. VO, persamaan VO-nya ialah min 0,2 volt. Polaritas VO-nya ialah negatif. Dan VO-nya ialah min 0,2 volt. Kolom selanjutnya kita mempunyai tegangan masukan min plus 5 mega. Tegangan masukan plusnya 0. ED-nya ialah min 5M, polaritasnya ialah negatif, persamaan VO-nya ialah min 1000 volt, polaritas VO-nya min negatif, VO-nya ialah min, tegangan saturasi sama dengan min 13 volt. Dan kolom terakhir ialah kita mempunyai tegangan masukan min ialah 0, tegangan masukan plus ialah 5M, ED-nya 5M, polaritasnya adalah kita mendapatkan positif karena ED-nya ialah 5M. Dan persamaan VO-nya ialah 1000 volt, polaritas VO-nya positif, dan tegangan outputnya ialah plus V saturasi sama dengan plus 13
volt. Selanjutnya kita masuk ke op-amp ideal atau penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal atau sifat-sifat sebuah penguat operasional ialah penguatan tegangannya tak terhingga atau gain voltase atau penguat tegangan sama dengan tak terhingga ya. Jadi impedansi masuknya tak terhingga dan mempunyai arus masuknya sama dengan 0. Karena ini berbentuk open circuit ya, jadi tidak ada arus yang masuk atau sama dengan 0. Lalu impedansi keluarnya sama dengan 0 dan karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak terhingga. Sedangkan penguat operasional praktis atau yang tidak ideal, op-amp tidak ideal adalah dalam praktiknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah memiliki sifat-sifat ideal. Ini yang banyak dipakai ya. Di sini kita juga mempunyai rangkaian op-amp dan mempunyai 5 input. Untuk nomor-nomor di dalam sini tidak perlu maksudnya di sini nilainya tidak mutlak karena bisa berubah-ubah ya. Di sini input yang pertama ialah non-inverting input, yang kedua itu ada inverting input, terus mempunyai 2 supply plus dan negatif dan juga output. Ya, sekarang kita memasuki jenis op-amp. Op-amp sendiri mempunyai 2 jenis, inverting dan non-inverting. Pertama kita akan membahas inverting dulu. Inverting untuk jadi op-amp inverting itu untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi input dan output itu berbeda ya. Di sini kita mempunyai V out sama dengan ini, mungkin rumus di sini persamaannya ya, ada kayak mungkin karena crack gitu kan. V out sama dengan V in dikali RF per R in. RF sendiri adalah resistansi feedback atau resistansi umpan balik. Seperti gambar di sini yang putih ini. Jadi Vin itu memasuki ke supply negatif ya, karena ini inverting. Dan positifnya 0, tetap 0, atau positifnya tetap supply positifnya tetap. Di sini kita juga ada gambaran yang di bawah ini. Jadi ini tegangan itu naik, akan sewaktu-waktu akan terus naik masuk ke supply negatif karena inverting, dan supply positifnya mempunyai tegangan yang tetap. Di sini ada VCC plus dan min VAE, dan outputnya itu akan mempunyai grafik yang menurun dan netral atau stabil. Kenapa bisa begitu? Karena seperti yang kita tahu sebelumnya ya, op-amp itu mempunyai saturasi. Jadi grafiknya itu tidak akan turun terus dan atau tidak akan naik terus. Jadi akan mempunyai waktu di mana tegangan itu akan stabil karena mempunyai saturasi. Selanjutnya kita akan membahas jenis op-amp non-inverting. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluar positif. Berbeda ya dengan yang inverting sebelumnya, yaitu masukan positif keluarannya negatif. Atau
atau di non inverting op-amp ini, jika masukan negatif maka menghasilkan keluarannya juga negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting, di sini pun akan ditunjukkan rumus op-amp ya. Mungkin bukan gain dari rangkaian ini. Dan sekali lagi mohon maaf, rumusnya di sini mungkin karena crack. Jadi saya akan menyebutkan saja. Persamaan di sini ialah V out sama dengan plus V VE terus RF per R in. Di sini bedanya ialah V-nya tidak seperti inverting ya. Di sini yang crack ini sebenarnya adalah V out sama dengan min V in. Kalau di non inverting itu positif. Kita lihat di sini gambar yang putih yang di atas. Jadi tegangannya itu masuk ke positif terlebih dahulu. Berbeda dengan yang inverting sebelumnya. Di sini juga ada ilustrasi gambar jika tegangan masuknya ke positif ya. Dia akan mengeluarkan atau outputnya ialah berbentuk ke atas. Kalau inverting sebelumnya kan ke bawah, kalau ini invertingnya ke atas, lalu itu stabil karena op-amp sendiri mempunyai saturasi. Selanjutnya kita akan membahas zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Jadi kita bisa memasukkan input kepada kaki-kaki op-amp tersebut dengan salah satu tegangan atau dengan nilai yang 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka tegangan output sama dengan min tegangan saturasi. Dan kebaliknya, jika polaritas ED sama dengan positif, maka tegangan output sama dengan plus volt saturasi atau tegangan saturasi. Di sini juga zero crossing detector mempunyai beberapa jenis ya. Zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non inverting zero crossing detector. Kemudian ada inverting voltage level detector, dan terakhir non inverting voltage detector. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan duty cycle. Sebelumnya saya mau minta maaf lagi karena saya merecord menggunakan handphone. Di sini terjadi crack pada persamaan. Dan saya sudah mengakalinya dengan menulis di buku dan menempelkannya di PPT ini. Duty cycle sendiri merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100. Persamaan duty cycle ialah T on per T on plus T off. Di sini juga ada contoh soal. Suatu sinyal mempunyai periode 10 milisecond dan waktu on sama dengan 3 milisecond. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Kita masuk ke penyelesaian. T off sama dengan T min T on. Kemudian T-nya sendiri ialah 10 dan T on-nya ialah 3. Jadi hasilnya ialah 7 milisecond. Kemudian kita mempunyai hasil siklus kerjanya. Duty cycle sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30%.
Selanjutnya kita akan membahas detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik bisa dibilang juga inverting zero crossing detector atau IZCD. Sama seperti inverting ya, jadi sinyal yang masuk itu akan diubah nilainya. Sinyal masukan pada min op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Jadi terbalik ya. Jadi seperti feedback gitu. Di sini ID sama dengan plus input min. Min input sama dengan 0. Nah, jika V input kurang dari 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Dan jika V input lebih besar dari 0, maka V output sama dengan min V saturasi. Bisa kita lihat gambar di bawah, sumber itu masuk ke min. Dan supply yang plus itu nilainya sama dengan 0. Dilihat juga dari grafik ini, dari 0 sampai T1, itu sampai T2 itu adalah satu polaritas. Dan bisa di note juga bahwa min dan plus itu bukan suatu nilai yang mutlak ya. Jadi itu hanya pembanding untuk polaritas yang 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke detektor penyilang nol tak membalik. Ini sama seperti yang non-inverting zero crossing detector. Jadi sinyal masukan yang masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 min op amp. Terjadi persamaan ED sama dengan plus input min input sama dengan VI min 0. Maka terjadilah jika V input lebih besar dari 0, maka V output sama dengan plus V saturasi. Dan jika V input lebih kecil dari 0, maka V output sama dengan min V saturasi. Dan kita lihat ini karena mungkin penyilang nolnya tak membalik, jadi sumbernya itu masuk ke plus dan min, dan supply negatifnya itu sama dengan 0. Dan grafiknya pun berbeda dengan detektor penyilang pembalik yang tadi ya. Bisa dilihat grafiknya itu agak bergelombang seperti itu. Yang sebagai frekuensi yang sudah dijelaskan di non-inverting op amp. Kemudian kita akan masuk ke detektor taraf tegangan. Seperti detektor taraf penyilang, di sini detektor taraf tegangan juga memiliki dua jenis, yaitu inverting dan non-inverting. Detektor taraf pembalik inverting atau detektor inverting atau detektor taraf pembalik mempunyai sinyal masukan pada min op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. Jadi ED sama dengan plus Vref min input sama dengan Vref min V input. Maka terjadilah jika VI lebih besar daripada Vref, maka VO sama dengan min V sat. Dan juga jika VI lebih kurang dari Vref, maka VO sama dengan plus V sat. Di sini kita melihat gambar supply-nya itu masuk ke min ya, karena dia itu inverting. Dan kita lihat di sini supply-nya, jadi Vref itu masuk ke T1, kemudian naik T2, lalu turun lagi, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke detektor taraf tegangan tak membalik atau non-inverting voltage level detector yang disingkat EVLD. Di sini sinyal masukan pada min op amp membandingkan dengan Vref plus op amp, itu ya bedanya ya. Vref plus, kalau tadi detektor taraf membalik Vref min op amp, sedangkan ini Vref plus op amp. Maka terjadilah ED sama dengan plus input min input sama dengan VI min Vref. Dan jika VI lebih kurang dari Vref, maka VO sama dengan min V sat. Kemudian juga jika VI lebih besar dari Vref, maka VO sama dengan plus V sat.
Itu yang membedakan ya. Karena ini nilainya tetap ya, atau tak membalik. Kemudian kita masuk ke rangkaian tegangan ref. Di sini kita mengetahui gambar di samping kiri ini ada R1 dan di tengahnya ada Vref, kemudian ada R2 juga. Jadi di sini ada rumus yang persamaan yang menyatakan Vref sama dengan R2 per R1 plus R2 kali plus V. Misalkan di sini ada contoh, plus V sama dengan 12 volt, R1 100 ohm, R2 50 ohm. Maka Vref adalah, kita masukkan ya, Vref sama dengan R2 nya ialah 5 ohm per R1 nya ialah 100 ohm plus R2 nya 50 ohm dikali voltnya 12 volt. Jadi hasilnya 4 volt. Kemudian kita masuk ke latihan. Di sini saya mengambil latihan yang inverting. Di sini soalnya diketahui plus minus V sama dengan 15 volt dan V saturasinya ialah plus minus 13 volt. Di sini kita ditujukan untuk mencari T on, T off dan duty cycle, dan gambar output tegangan V out. Jadi kita bahas ya. Di sini kan sudah diketahui ya, plus minus V in-nya ialah 15 volt, V saturasinya ialah 13 volt, R1-nya 50 k ohm, R2-nya 10 k ohm. Jadi kita langsung jawab. Pertama-tama kita harus mencari Vref-nya dulu. Seperti kita tahu ya, Vref itu rumusnya ialah R2 per R1 tambah R2 dikali plus positif volt. Jadi langsung saja Vref sama dengan 10 per 50 tambah 10 sama dengan 15. Dan hasilnya ialah 2,5 volt. Lalu kita di sini kita ketahui T-nya sama dengan 160 min 20 sama dengan 140 ms. T-nya ialah 160 min 125 sama dengan 35 milisecond. TF-nya ialah 140 min 35 ialah hasilnya 105 milisecond. Dan di sini kita sudah mengetahui duty cycle-nya ialah 35 min 140 dikali 100% sama dengan 25%. Dan di sini kita mempunyai gambaran output tegangan Vout-nya juga ya. Jadi dari awal ke time selanjutnya itu adalah satu periode ya. Dari inputnya sampai ke T-on-nya itu ialah satu periode. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Di sini kita sama-sama belajar ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.